Elektromagnet. Elektromagnet adalah kemagnetan yang ditimbulkan oleh kumparan berarus listrik yang dilengkapi inti besi. Apa kelebihan elektromagnet dibandingkan dengan magnet permanen? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan kegiatan sebagai berikut. Siapkan kawat tembaga kira-kira 2 meter, baterai 2 buah, penjepit kertas atau klip, pisau pemes, dan paku sebagai inti besi. Kemudian, buatlah kumparan kawat tembaga pada inti besi sebanyak 10 lilitan dan rangkailah dengan sebuah baterai. Bila arus listrik dari sebuah baterai ini dialirkan melalui kawat tembaga, maka kumparan berinti besi bekerja sebagai magnet. Sehingga, ketika kumparan ini didekatkan pada penjepit kertas yang terbuat dari baja itu tertarik pada elektromagnet. Coba kamu tambahkan lilitan, misalnya menjadi 15 lilitan. Apa yang terjadi? Ternyata, semakin banyak penjepit kertas yang tertarik pada elektromagnet. Maka dapat kita katakan bahwa semakin banyak jumlah kumparan, semakin besar kekuatan magnetnya. Sekarang, tambahkan sumber arus listrik dengan menggunakan 2 baterai. Terlihat kemagnetan yang terjadi juga semakin besar. Tampak dari jumlah penjepit kertas yang tertarik oleh elektromagnet semakin banyak. Pada saat ujung elektromagnet kamu dekatkan pada kutub utara jarum kompas. Ternyata kutub utara jarum kompas tersebut tertarik oleh ujung elektromagnet. Hal ini berarti elektromagnet ini berfungsi sebagai kutub selatan magnet. Nah, ketika arah arus listrik kamu balik, ternyata ujung elektromagnet menjadi kutub utara, sehingga kutub utara jarum kompas tertolak oleh kutub utara pada elektromagnet. Apabila arus listrik diputus, maka dalam kumparan tidak ada arus listrik yang mengalir. Sehingga sifat kemagnetan pada elektromagnet hilang, dan penjepit kertas terlepas dari elektromagnet. Kemagnetan pada elektromagnet dapat ditimbulkan kembali dengan cara mengalirkan arus listrik pada rangkaian. Inilah yang merupakan kelebihan elektromagnet dibandingkan dengan magnet permanen. Memperkuat elektromagnet artinya membuat elektromagnet menghasilkan medan magnetik yang lebih kuat atau lebih besar. Ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni 1. Mengganti inti elektromagnet dengan bahan yang bersifat magnetiknya lebih kuat. 2. Mengganti inti elektromagnet dengan inti yang lebih panjang. 3. Memperbanyak jumlah lilitan kumparan seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya. 4. Memperbesar kuat arus listrik yang melalui kumparan. Sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Kuat arus listrik dapat diperbesar dengan memperbesar tegangan sumber, atau misalnya dengan menggunakan elemen yang lebih banyak, atau menggunakan kawat kumparan yang hambatan listriknya lebih kecil, misalnya dengan menggunakan kawat yang diameternya lebih besar. Aplikasi elektromagnet. Elektromagnet terdiri dari seutas kabel yang dililitkan pada inti besi. Elektromagnet menghasilkan magnet sementara yang sangat kuat, yaitu hanya bersifat magnet kuat ketika dialiri arus listrik. Prinsip elektromagnet dimanfaatkan pada berbagai produk teknologi lainnya, seperti bel listrik, pesawat telepon, relay magnetik, kunci pintu listrik, dan metal detektor. Mari kita bahas satu persatu. A. Bel listrik. Apakah di rumahmu ada bel pintu listrik? Pada bel listrik terdapat elektromagnet. Ketika kamu menekan tombol tekan, arus listrik dari baterai mengalir dari kutub positif baterai ke tombol tekan, lalu ke kontak atau interruptor, kemudian ke bilah pegas, dan ke elektromagnet,
dan terakhir sampai ke kutub negatif baterai. Elektromagnet yang dialiri arus bersifat magnet kuat. Ujung kanan elektromagnet menarik bilah pegas yang mengandung pemukul. Pemukul menyentuh bel dan bel pintu pun berdering. Begitu pemukul bergerak untuk memukul bel, kontak elektromagnet ke baterai atau sumber arus listrik terputus. Elektromagnet tidak dialiri arus sehingga kehilangan sifat kemagnetannya dan tidak mampu lagi menarik bilah pegas. Siklus berhenti ketika kamu tidak lagi menekan tombol tekan. B. Pesawat telepon. Sebuah pesawat telepon pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu pesawat pengirim yang biasanya disebut mikrofon dan pesawat penerima yang biasanya disebut telepon. Ketika kamu berbicara melalui mikrofon, tiap tekanan suaramu menekan plat atau diafragma aluminium ke dalam, sehingga serbuk-serbuk karbon tertekan, menyebabkan hambatan listriknya semakin kecil. Jadi, begitu kamu berbicara pada mikrofon, tekanan-tekanan suaramu diubah menjadi sederetan gelombang-gelombang arus listrik dalam rangkaian. Dalam pesawat penerima atau telepon, gelombang-gelombang arus listrik diubah kembali menjadi tekanan-tekanan suara. Diafragma besi tipis dalam telepon ditarik dengan kuat oleh sebuah magnet permanen kecil dan sebuah elektromagnet. Tarikan pada diafragma besi ini bertambah setiap kali ada suatu gelombang arus listrik atau berasal dari suara dalam mikrofon melalui elektromagnet. Keseluruhan deretan gelombang-gelombang arus listrik menyebabkan diafragma besi bergetar. Begitu diafragma besi bergetar, diafragma besi mengirimkan keluar tekanan-tekanan suara yang sama dengan tekanan-tekanan suara yang memasuki mikrofon. C. Relay magnetik. Relay adalah sebuah alat dengan energi listrik atau arus kecil yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar. Relay magnetik dipakai untuk mengatur rangkaian yang menghubungkan sebuah baterai pada sebuah motor listrik. Motor listrik dihubungkan dan diputuskan dengan cara menutup dan membuka saklar es. Ketika es ditutup, arus listrik kecil mengalir melalui elektromagnet. Ujung kiri elektromagnet menarik jangkar besi lunak yang berbentuk L mendekatinya. Pergerakan ini menyebabkan jangkar besi lunak menekan kontak C dari bawah ke atas sehingga kontak C terhubung. Dengan terhubungnya kontak C, baterai terhubung ke motor listrik dan arus listrik mengalir ke dalam motor listrik. Ketika saklar es dibuka, arus listrik yang melalui elektromagnet terputus. Kontak C terbuka dan motor pun berhenti berputar. D. Alat pengangkat besi. Alat pengangkat besi biasanya digunakan untuk mengangkat dan memindahkan besi rongsokan yang akan didaur ulang pada sebuah industri logam. Alat ini terdiri dari dua komponen penting, yaitu inti besi berbentuk ladam atau U dan kumparan kawat tembaga. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerjanya? Mula-mula, alat mengangkat besi ini diarahkan ke besi rongsokan yang akan diangkat. Kemudian, arus listrik dialirkan ke dalam rangkaian sehingga kumparan berinti besi atau elektromagnet bersifat sebagai magnet. Sehingga besi rongsokan yang ada di bawah elektromagnet itu tertarik olehnya. Nah, setelah sampai ke tujuan, arus listrik dalam rangkaian diputus sehingga besi rongsokan terlepas dari alat mengangkat besi.